Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Warga Pardemuan Bandar Kabupaten Simalungun protes penyaluran BLT dan dana desa. Kejari Belawan musnahkan 6 kapal ikan asing berbendera Malaysia. Menko PMK Republik Indonesia lakukan kunjungan dengar keluhan PKH dan BPNT. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Warga Nagori Pardemuan Bandar, Kecamatan Silokahean, Simalungun, Sumatera Utara melakukan protes terkait penyaluran bantuan langsung tunai dana desa sekaligus penggunaan dana desa di tahun 2020. Warga menduga adanya kecurangan yang dilakukan pihak pemerintah Nagori. Masyarakat Nagori Pardemuan Bandar, Kecamatan Silokahean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Selasa siang 16 Maret 2021, melakukan audiensi dengan pemerintah kecamatan dan Pangulu Nagori Pardemuan Bandar di kantor camat setempat. Audiensi dilaksanakan dalam rangka melakukan klarifikasi maupun konfirmasi terkait penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, sekaligus pengguna dana desa di tahun 2020. Dana desa yang sebelumnya telah dianggarkan untuk pembangunan fisik, tetapi akibat pandemi COVID-19, mayoritas anggaran dialihkan untuk penanganan kasus COVID-19 dalam bentuk BLT dan program lainnya. Dalam hal ini, sebanyak 124 orang penerima BLT dana desa menilai bahwa pencairan dana BLT yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan warga. Selama adanya BLT dampak pandemi COVID-19 di tahun 2020, warga hanya menerima sebanyak 4 kali bantuan. Pertama di bulan April, Mei, dan Juni masing-masing sebanyak Rp600.000 dan terakhir di bulan Desember sebanyak Rp900.000. Hal ini menjadi pertanyaan warga dan menduga adanya kecurangan karena mereka menganggap seharusnya masih menerima Rp300.000 per bulannya, terhitung dari bulan Juli hingga Desember. Namun karena dana cair di bulan Desember sehingga bantuan yang diterima warga tidak sesuai yang diharapkan. Warga juga mempertanyakan pencairan dana BLT tahap ketiga di bulan Oktober sampai Desember yang tidak lagi penerimanya sebanyak 124 orang, melainkan penerimanya menjadi 22 orang. Selain itu, warga juga mempertanyakan pembangunan fisik yang dinilai tidak ada pembangunan di Nagori mereka. Walaupun di tahun 2018 lalu, ada pembukaan jalan pertanian oleh pemerintah Nagori. Namun hingga tahun 2020, pembangunan masih belum rampung. Dan warga tidak mengetahui adanya pembangunan kembali karena tidak adanya pemberitahuan dan pelang proyek pembangunan. Untuk memperjelas dan mencari solusi permasalahan tersebut, warga rencananya akan menempuh jalur hukum sebagai bentuk protes, sehingga permasalahan tersebut menjadi jelas dan tidak menjadi praduga antara warga dengan pemerintah Nagori. Kedatangan kami ke kantor camat Silokahean adalah untuk melakukan audiensi, klarifikasi maupun konfirmasi tentang penyaluran BLT dana desa dan penggunaan dana desa di tahun 2020, di mana penghulu kami menyebutkan di media bahwa penyaluran dana BLT di Nagori kami sudah 9 bulan dilaksanakan sesuai dengan baku dana. Ternyata kami merasa baru 4 kali menerima, yaitu 600 di bulan 4, 600 di bulan 5, 600 di bulan 6, dan terakhir 900 di bulan Desember 2020. Dan penghulu kami juga menyebutkan di media bahwa pembangunan fisik sudah dilakukannya di Nagori Pardemuan Bandar. Tetapi kami lihat tidak ada. Bahkan mirisnya lagi, jalan yang disebutkan pembukaan jalan itu adalah jalan menuju ke ladang saya sendiri yang hampir setiap minggu saya datang ke sana. Nah, memang betul pembukaan jalan sudah dilakukan itu pada tahun 2018 yang lalu ke daerah situ dan itu melintasi perladangan saya. Dan di 2020 memang ada melintas ke sana alat berat. Tapi alat berat itu adalah untuk melakukan peremajaan sawit rakyat (PSR) dan di situ lewat alat berat. Mungkin itu yang disebutkan Pak Panglulu kami untuk menjadi pembukaan jalan, kami juga nggak tahu.
Sebab di situ tidak ada yang namanya plan proyek menjelaskan bahwa itu tahun pembukaan jalan di tahun 2020. Kami berharap kepada media untuk tetap mengawal ini supaya ini bisa sampai diselesaikan dengan bagus, karena kami yakin dan percaya indikasi seperti ini menurut pengakuan dari Bapak Camat tadi ini hampir berlaku di seluruh Nagori Kecamatan Silokahian. Kalau memang demikian sesuai dengan prosedurnya ya kami hormati, tapi kalau memang ini menjadi sebuah temuan, ayo sama-sama kita ungkap kasus ini demi rakyat Indonesia. Saya memohon kepada kalian teman-teman media, kalau berkenan tolong ikut dengan kami untuk menunjukkan di mana lokasinya yang disebutkan oleh yang kami duga itu pembangunan ke sana, dan kami juga memohon kepada kalian untuk meninjau beberapa orang penerima BLT itu karena bagaimana mereka sebenarnya, karena mereka juga sangat mengharapkan itu, karena ada beberapa mereka sudah ya ada usahanya terpaksa gulung tikar, dan bahkan ya mohon maaf diri sekali sebenarnya karena masyarakat kami di sana masih berpenghasilan rendah dan sangat mengharapkan bantuan itu. Menanggapi permasalahan tersebut, Pangulu Nagori Pardomuan Bandar, Julfikar Purba mengatakan bahwa penyaluran BLT dana desa dan pembangunan fisik ADD tahun 2020 dianggap sudah sesuai prosedur. Pembagian BLT dana desa di bulan April hingga Juni masing-masing per bulannya sebanyak Rp600.000 untuk 124 orang penerima, dan bulan Juli sampai September masing-masing per bulannya sebanyak Rp300.000. Namun karena dana tersebut cair di bulan Desember, sehingga pembagian BLT disalurkan di bulan Desember sebanyak Rp900.000. Sesuai dengan peraturan, pembagian dana ADD selain untuk penanganan COVID-19 melalui penyaluran BLT, juga harus ada untuk pembangunan fisik, sehingga dari sisa pagu dana pembangunan fisik, pemerintah Nagori hanya bisa mengalokasikan untuk 22 orang penerima BLT di tahap bulan Oktober hingga Desember. Selain itu, terkait dengan pembangunan fisik, pemerintah Nagori sudah membuka jalan. Namun karena cuaca yang tidak bersahabat, akhirnya pengerjaan dihentikan sementara. Dan untuk pembagian BLT dana desa kita di bulan April, itu kita 124 penerima. Dari 124 penerima tadi, 600.000 per bulan, 600.000 di April, 600.000 di Mei, 600.000 di Juni. Nah, untuk tahap 7, bulan 7, 8, 9, itu 300.000 per bulannya, sebanyak 19.000. Namun, sesuai dengan peraturan, bahwa sisa pagu dana lah untuk penerima BLT di tahap bulan 10, 11, 12, dari pagu dana, sisa pagu dana kita hanya bisa mengalokasikan untuk 22 kakak di Nagori Pardomuan Bandar. Terkait dengan fisik kita sudah melakukan pembukaan jalan, memakai alat berat. Setelah kita buka jalan, cuaca di bulan 12 akhir itu tidak bersahabat, musim hujan. Kalau kita lakukan pekerjaan, takut kita longsor kalau medan jalannya kurang bersahabat. Bulan 1 juga masih longsor, ya kami juga selaku kepala desa dan TPK juga pendamping, ya mengusulkan dulu untuk berdiskusi kembali tentang pembangunan daripada telpot setelah dibuka tadi jalan di Dusun Bandar Silo. Karena prosesnya memang masuknya duit untuk pembagian BLT itu tahap 7, 8, 9 di bulan 12. Kalau pemikiran warga masuknya duit dana tadi di bulan 7. Nyatanya masuknya dana untuk bulan 7 dan bulan 8 dan bulan 9 itu di bulan Desember. Itu bisa terjadi sesuai dengan tadi yang saya kasih tahu pertama, sisa pagu dana dari dana fisik kita, Pak. Karena pemerintah kabupaten melalui DPMN mengatakan harus ada fisik di tahun 2020 minimal 1. Jadi sisa fisik itulah dibagikan untuk BLT dan penerimanya itu dari sisa fisik kita itulah 22 orang. Harapan saya kepada masyarakat Nagori Pardomuan Bandar, ya mari sama-sama duduk bersama. Karena selama ini pembagian BLT juga kita di kantor kepala desa per dusun, tidak ke rumah-rumah. Nah, sebagai kepala desa harapan saya ya janganlah mau tergiur dengan hal-hal apapun untuk
mengurangi kerukunan dan kebahagiaan yang sudah kita bentuk selama sekian tahun di Nagori kita. Pemerintah Nagori berharap permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui diskusi, sehingga tidak sampai ke jalur hukum karena menyangkut kenyamanan daripada Nagori Pardomuan Bandar ke depannya. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, rumah yang dijadikan lokasi perjudian tembak ikan di Jalan Aluminium Raya Gang Turi, Kelurahan Mulia Hilir, Medan Labuhan, Sumatera Utara, digerebek polisi Selasa sore. 2 unit mesin judi tembak ikan berhasil diamankan oleh petugas. Dari penggerebekan tersebut, petugas kepolisian dibantu aparatur pemerintah setempat berhasil mengamankan 2 unit mesin judi tembak ikan. Penggerebekan rumah yang dijadikan lokasi perjudian berawal dari laporan masyarakat yang resah adanya praktek perjudian tersebut. Dari laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan menemukan adanya permainan judi tembak ikan. Saat digerebek, rumah tersebut sedang sepi dan tidak ada warga yang sedang asik bermain judi. Diduga, informasi yang akan ada penggerebekan tersebut bocor. Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, Ibtu Andi Ramadsyah mengatakan, ada 3 titik diduga lokasi perjudian digerebek Polsek Labuhan, dibantu pihak kecamatan setempat. Praktik permainan judi di mana awalnya kita menerima laporan dari masyarakat atas tempat-tempat yang meresahkan masyarakat. Ada berapa lokasi yang dirajin? Jadi 3 lokasi, yang pertama sudah dikosongkan, kemudian ada 2 lokasi di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, lingkungan 19. Untuk penyelidikan lebih lanjut, 2 unit mesin judi tembak ikan diboyong ke Polsek sebagai barang bukti. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Seorang pria ditemukan tewas di atap di salah satu bangunan gudang di kawasan Gudang Intan, Jalan Letda Sujono Titisewa, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Selasa siang. Diduga korban tewas karena tersentuh kabel listrik tegangan tinggi. Korban yang belum diketahui identitasnya tersebut ditemukan terbaring dalam kondisi tak bernyawa, dengan sebagian tubuhnya melepuh bekas luka bakar. Warga yang mengetahui jasad korban diperkirakan berusia 35 tahun dengan ciri mengenakan kaos berwarna, langsung melaporkan ke pihak kepolisian dan petugas PLN. Jasad korban kemudian dievakuasi dari atap bangunan gudang dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Salah seorang warga mengatakan, korban sedang melakukan pengecetan di atap. Diduga korban menyentuh kabel listrik tegangan tinggi, sehingga membuat korban meregang nyawa. Ya, sepengetahuan saya sebaik sampai di situ dia udah tergantung aja di di listrik itu. Di atas yang itu, Pak ya? Nah, di atas yang itu. Dia naik ke atas yang itu ngapain, Pak? Ngecet. Ngecet, Pak ya? Langsung tewas, Pak ya? Langsung kayaknya. Nama korbannya siapa, Pak? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu, Pak ya? Nah, sedangkan pekerja pun ditanya tadi nggak ada yang tahu juga karena dia pun baru pertama itu masuk kerja katanya. Kasus tewasnya korban kini sudah ditangani Polsek Percut Seituan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kejari Belawan musnahkan 6 kapal ikan asing berbendera Malaysia. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kejaksaan Negeri Belawan memusnahkan 6 kapal asing berbendera Malaysia di perairan Belawan, Sumatera Utara. Kedua kapal yang sudah berkekuatan hukum pengadilan ini dibakar, kemudian ditenggelamkan. Ke-6 kapal yang dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Belawan merupakan kapal ikan, merupakan kapal asing berbendera Malaysia yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Setelah berkekuatan hukum tetap, dalam putusan pengadilan, ke-6 kapal ikan asing ini dibakar kemudian ditenggelamkan di perairan Belawan, Sumatera Utara. Kepala Kejaksaan Negeri Belawan mengatakan, pemusnahan 6 kapal ikan asing dengan cara dibakar dan ditenggelamkan ini merupakan efek jera bagi pelaku illegal fishing dan sebagai bentuk penegakan hukum bersatu dalam menekan angka kejahatan illegal fishing. 6 kapal asing ini dimusnahkan. Kemudian dalam rangka penegak hukum, barang bukti memang harus dimusnahkan dengan cara dibakar.
Kenapa bicara dirap bakar? Ini untuk sesuai dengan undang-undang, jangan sampai kapal ini bisa dilakukan lagi, melakukan pencurian, melakukan illegal fishing di Indonesia. Ini penting sekali. Oleh karena itu penyelesaian perkara sampai dengan tuntas manakala barang bukti juga sudah kita eksekusi, dan eksekusi menurut kami yang paling efektif supaya tidak bisa dipakai lagi dan digunakan lagi untuk melakukan pencurian milik kita, illegal fishing ini, yaitu dengan cara dibakar. Kegiatan seperti ini membuktikan bahwa penegakan hukum itu adalah milik dan harus menjadi kewajiban kita bersama. Penegakan hukum akan bisa berhasil dan bisa sukses manakala semua lembaga negara yang ada di daerah hukumnya itu bisa bersatu dan bergabung untuk menegakkan hukum. Terkait pengungkapan kasus dan pemusnahan kapal illegal fishing di awal tahun 2021 ini, Kejari Belawan telah mengeksekusi 6 kapal dan 6 nahkoda, terdiri dari 5 warga Indonesia dan 1 warga Myanmar. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, sepekan pasca pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro di Kota Medan, Sumatera Utara, pemerintah Kota Medan masih menemukan kejadian pelanggaran protokol kesehatan. Para pelanggar mendapatkan peringatan hingga penindakan. Pemerintah Kota Medan mengakui masih ada pelanggaran protokol kesehatan di masyarakat sepekan pasca pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro. Selain memberikan peringatan dan imbauan, petugas penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 juga telah memberikan sanksi terhadap warga maupun pemilik usaha yang melanggar aturan. Pemerintah kota juga menerapkan aturan dengan pemberlakuan 50% karyawan masuk kantor, kecuali pusat perdagangan kebutuhan pokok dan pembangunan infrastruktur dapat bekerja 100% dengan penerapan protokol kesehatan di tempat bekerja, termasuk menjaga penegakan disiplin prokes pada malam hari, terutama jam operasional restoran yang makan di tempat hanya boleh 50%, bahkan harus tutup pada pukul 9 malam. Sedangkan jam operasional tempat hiburan dari klub malam, diskotik, karaoke, bar, geria pijat, spa, bola gelinding, bola sodok, mandi uap, dan area permainan ketangkasan harus tutup pukul 10 malam. Evaluasi kita hari ini kalau untuk penjabaran PPKM, peraturan-peraturan yang sudah ada sampai hari ini, itu bagus. Sekarang tinggal bagaimana ketertiban kita melaksanakannya. Kekuatan kita melaksanakannya ini benar-benar bisa dilaksanakan sesuai enggak. Jangan hanya dilakukan peraturan tapi di lapangannya tidak tegas. Oleh karena itu kita ingin sekali penegasan ini dilakukan oleh pemerintah Kota Medan, tentunya juga didukung oleh Forkopimda. Di sini ada Polrestabes Kota Medan, Belawan juga ada, dan tim kita, Kodim ada. Nah ini kita harus bersama-sama, dan juga dengan gugus tugas ini harus kita sama-sama memperketat terus, terutama jam-jam yang sudah ditentukan, jam-jam buka, jam keramaian. Nah ini harus benar kita perketat biar sama-sama lah, karena Medan wajar dimasukkan tadi oleh Bapak Gubernur, karena penyebaran di Kota Medan ini sebenarnya paling tinggi untuk Sumatera Utara. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menginstruksikan penerapan PPKM Mikro di 6 daerah, yakni Medan, Binjai, Pematang Siantar, Deli Serdang, Simalungun, dan Langkat. Penerapan PPKM Mikro yang akan berlangsung hingga 22 Maret mendatang ini ditempuh karena angka penyebaran COVID-19 di 6 daerah tersebut masih cukup tinggi. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sebanyak 505 orang guru, pengawas sekolah, dan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan, Sumatera Utara menjalani vaksinasi COVID-19 massal. Vaksinasi ini menjadi langkah persiapan belajar mengajar tatap muka tahun ajaran mendatang. Saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, sejumlah peserta batal disuntik vaksin karena tidak memenuhi syarat sehat.
Ratusan guru aparatur sipil negara yang bertugas di taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama negeri di lingkungan pemerintah Kota Medan mengikuti vaksinasi massal di UPT SMP Negeri 11 Jalan Budi Kemenangan, Medan, Sumatera Utara. Selain guru, para kepala sekolah, pengawas, pegawai Dinas Pendidikan Kota Medan juga ikut menjadi peserta vaksinasi COVID-19. Vaksinasi yang diberikan pada 505 orang ini sebagai langkah persiapan untuk proses belajar mengajar tatap muka, menyusul kemudian vaksinasi bagi para guru sekolah swasta. Vaksinasi hari ini khusus dari Dinas Pendidikan Kota Medan, pegawai kantor Dinas Pendidikan Kota Medan, pengawas TK SD SMP, kepala sekolah TK SD SMP, plus guru dan pegawai SMP Negeri 11. Jumlahnya itu semua 505. Kita berharap ini kan program pemerintah secara nasional, kita berharap dengan vaksin ini semakin kuat imun kita dan kita semua terhindar dari COVID-19. Itu harapan kita. Sementara itu, sejumlah guru dan pengawas sekolah di lingkungan peserta Kota Medan gagal divaksin karena saat dilakukan pemeriksaan kesehatan diketahui menderita penyakit komorbid atau penyakit bawaan seperti darah tinggi, jantung, dan diabetes mellitus, termasuk penyakit stroke dan alergi. Guru menjadi penerima vaksin COVID-19 gelombang kedua. Setelah guru diharapkan para siswa juga akan menerima vaksinasi sehingga belajar tatap muka dapat dilaksanakan. Karena saat ini Kota Medan berada di zona merah COVID-19, sehingga Gubernur Sumatera Utara belum mengizinkan proses belajar mengajar tatap muka. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia berkunjung di Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Salah satu tujuan kunjungan Menko PMK ini untuk mendengarkan keluhan warga penerima program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai. Berbagai keluhan masyarakat Nias Utara, terutama warga Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, yang selama ini adanya keterlambatan pencairan akibat menunggu verifikasi data. Pada kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, ternyata masih banyak keluarga miskin di Desa Umbu Balodano yang tidak tersentuh program Keluarga Harapan dan juga bantuan pangan non-tunai. Muhajir Effendi selaku Menko PMK RI pada kunjungannya tersebut menegaskan kepada pendamping PKH dan BPNT untuk segera menyelesaikan verifikasi data warga di Desa Umbu Balodano dan Kabupaten Nias Utara secara keseluruhan. Menko PMK menyampaikan bahwa pencairan dana PKH dan BPNT kepada masing-masing penerima akan segera mungkin disalurkan dan pihaknya juga akan menindaklanjuti keluhan warga kepada Menteri Sosial di Jakarta. Kedatangan Menko PMK RI ke Desa Umbu Balodano merupakan suatu keberuntungan terhadap masyarakat kurang mampu dan diharapkan keluhan-keluhan warga tentang berbagai bantuan sosial tidak lagi terabaikan. PKH ini memang ada kebijakan untuk melakukan verifikasi data DTKS ya, karena DTKS-nya banyak yang masih belum tepat sasaran, karena itu harus diverifikasi, dan saya mohon sabar karena Bu Mensos sekarang sedang melakukan verifikasi data besar-besaran agar sasaran dari PKH, BPNT itu betul-betul tepat. Dipastikan target verifikasi ini, Pak. Target verifikasi ini, Pak. Secepatnya. Haugo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Petugas Kejaksaan Negeri Karo mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 tahap pertama. Diharapkan vaksinasi ini dapat menambah kekebalan tubuh dalam menghadapi COVID-19. Petugas Kejaksaan Negeri Karo mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Sebelum mendapatkan suntikan vaksinasi, terlebih dahulu petugas diperiksa kesehatannya. Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Karo, vaksinasi ini guna mendukung program pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Untuk tahap pertama, lebih dari 80 petugas mendapatkan vaksinasi, sembari menunggu 14 hari ke depan untuk mendapatkan vaksinasi tahap kedua. Hari ini seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Karo telah melaksanakan vaksinasi sekitar 80 orang lebih telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karo. Bang, ini kan seluruh APH divaksin nih Bang. Ada harapan khusus nggak untuk masyarakat Bang untuk tidak takut untuk divaksin nih? Harapkan masyarakat Kabupaten Karo untuk seluruhnya siap untuk divaksin karena kami seluruh ASN secara serentak pada hari ini sudah melaksanakan vaksinasi di masing-masing kantor. Kepada masyarakat diharapkan untuk mendukung program pemerintah dan tidak takut untuk divaksin. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.